Kasus mutilasi di Setiabudi merupakan pembunuhan paling legendaris di Indonesia. Soalnya kejadian ini merupakan mutilasi pertama di Indonesia. Gak cuma itu, pembunuhan Setiabudi 13 juga tak terpecahkan hingga 41 tahun lamanya. Tahun 1981 ditemukan 13 potongan tubuh manusia di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta. Korban yang masih memiliki sidik jari seharusnya masih bisa dilacak identitasnya. Tapi hingga saat ini, baik identitas korban maupun pelaku masih menjadi misteri. Kok bisa? Gini ceritanya. Senin 23 November 1981 merupakan pagi hari yang biasa-biasa saja awalnya bagi Suryadi Jaya dan Ade Sumarna. Mereka beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya sebagai penjaga keamanan di PT Garuda Matara Motor di Jalan Jenderal Sudirman. Namun aktivitas mereka terhenti saat melihat ke arah jalanan yang sudah ramai dan padat lalu lintas. Keduanya juga mencium bau busuk yang menyengat. Pandangan Suryadi dan Ade pun tertuju pada dua buah kardus yang tergeletak di trotoar Jalan Setiabudi. Jaraknya tak jauh dari jembatan penyeberangan orang. Mereka pun menghampiri kardus-kardus itu dan langsung merasa ada yang tak beres. Kedua satpam itu ngeh, bau menyengat dari kardus bukan berasal dari bau bangkai hewan. Karena takut, kedua satpam ini tidak berani membuka kardus tersebut. Mereka takut terjadi hal yang tak diinginkan. Akhirnya, Suryadi dan Ade melapor ke petugas polisi terdekat. Pada saat itu, polisi tengah sibuk mengatur kemacetan lalu lintas. Laporan Suryadi dan Ade pun diabaikan. Memang, kejahatan bermodus kardus masih jarang di masa dulu. Karena tak digubris, Suryadi dan Ade kembali ke kantor mereka. Namun kejadian pagi itu tak bisa mereka lupakan begitu saja. Seketika, keduanya gusar karena baunya tetap tercium oleh mereka. Tak lama kemudian, ada dua pemulung yang melintas. Melihat kardus yang ditinggal begitu saja di jalan, mereka pun semangat. Kedua pemulung itu pikir kardus-kardus tersebut bisa dijual untuk menambah pundi-pundi uang walau tak banyak. Namun antusias mereka berubah saat mengangkat kardus-kardus itu. Keduanya heran sebab dua dus tersebut berat, apalagi saat kardus dibuka. Isinya ternyata sebuah kepala terpenggal, tulang belulang manusia, dan potongan tangan. Lebih gilanya lagi, kardus kedua juga ternyata berisi potongan daging manusia yang masih utuh lengkap dengan perut manusia. Melihat hal keji langsung di depan mata, dua pemulung itu pun berteriak histeris. Teriakan ini mengundang banyak orang. Masyarakat yang tengah lalu lalang di jalan pun lantas berhenti dan berkerumun. Polisi yang awalnya menerima laporan dari kedua satpam tadi akhirnya menghampiri lokasi. Awalnya polisi masih tak percaya. Polisi menduga mungkin saja itu hanya potongan daging sapi. Namun akhirnya polisi juga ikut melihat isi kardus dan tak lagi bisa berkata-kata. Jadi siapa sih korban mutilasi pertama di Indonesia ini dan gimana penanganannya? Potongan tubuh itu pun langsung dibawa ke RSCM Jakarta Pusat. Keesokan harinya, masyarakat dibuat gempar karena pemberitaan mutilasi pertama di Indonesia. Nama Setiabudi 13 pun disematkan berdasarkan dengan 13 potongan tubuh manusia yang ditemukan di jalan itu. Tak hanya membawa jenazah ke rumah sakit, polisi juga melakukan penyelidikan TKP. Hal ini untuk mencari saksi atau barang bukti. Namun setelah melakukan penyelidikan, polisi tak menemukan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Apalagi pada zaman itu belum ada CCTV yang dipasang. Jadi semakin sulit aja polisi mencari petunjuk yang mengarah ke kasus ini. Ahli forensik Munim Idris melakukan otopsi terhadap korban. Munim mengatakan bahwa pelaku merupakan orang yang terlalu terampil dalam melakukan hal brutal tersebut. Gilanya, si pembunuh tak hanya memotong-motong tubuh korban, tapi juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Dari hasil pemeriksaan Munim, korban merupakan pria berusia 18 hingga 21 tahun, tinggi 165 cm, menderita fimosis atau lubang kencing yang sangat sempit pada ujung kemaluannya. Korban juga berpostur tegak dan agak gemuk. Almarhum Munim juga mengatakan bahwa yang menjadi unik, wajah korban tak dirusak, telapak tangan masih ada, telapak kaki juga masih ada. Selebihnya, kata dia, seperti kambing guling, disayat-sayat ratusan potong. Kemudian, paruh, hati, dan limpa masih utuh. Munim Idris pun bergidik, ini adalah kasus terbengis yang pernah ia tangani.
Ia pun sampai menulis buku berjudul Indonesia X-File yang terbit pada Juni 2013. Dalam buku tersebut, Munim yakin korban Setiabudi 13 dimutilasi lebih dari satu orang. Sebab menurutnya, mengerat tulang dan mengelupas mayat bukan pekerjaan yang mudah, apalagi jika dilakukan seorang diri. Saat itu, polisi juga menduga pembunuhan ini dilakukan karena pelaku dendam dengan korban. Potongan tubuh korban yang diletakkan di tempat umum agar kabar pembunuhan cepat tersebar. Yang membuat bingung aparat adalah sidik jari, wajah, telapak kaki, dan tangan korban sengaja ditinggalkan oleh pelaku. Polisi menduga ini menjadi kesengajaan untuk menantang polisi menyelesaikan kasus tersebut. Tim forensik saat itu juga menyimpulkan bahwa pelaku yang lebih dari satu orang ini sangat ahli. Sebagai contoh, ahli forensik profesional yang terlatih setidaknya membutuhkan waktu minimal 2 jam untuk membedah mayat. Sedangkan pelaku diduga membutuhkan waktu 3 hingga 4 jam saja dalam melancarkan aksinya. Terus, kok bisa mutilasi ini masih misteri selama 40 tahun? Sebenarnya ada nggak sih petunjuk yang mengarah ke pelaku? Walaupun sampai saat ini pelaku tak diketahui, tapi ada beberapa petunjuk yang ditinggalkan, seperti plastik yang membungkus potongan tubuh korban tertera sebuah nama toko yang terletak di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sedangkan plastik lainnya ada nama supermarket yang ternyata dekat dengan Pasar Baru. Di dalam kardus juga ditemukan 3 eksemplar koran terbitan sore 19 Agustus 1981. Koran-koran itu masih terlihat rapi seperti belum pernah dibaca. Namun dengan petunjuk itu, polisi juga tak bisa menemukan pelakunya. Selain itu, tidak ada satupun saksi mata yang melihat siapa sosok yang membuang potongan-potongan tubuh korban. Nah, tapi karena wajah dan sidik jari korban masih utuh, polisi akhirnya bisa memperbanyak sketsa wajah dan sidik jari korban untuk disebarluaskan ke masyarakat. Saat itu, ada ratusan orang yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Tapi sayang, hingga 26 November 1981, keluarga orang hilang yang melapor ke polisi tak memiliki data yang cocok dengan korban. Keesokan paginya, tulang belulang dan daging serta organ tubuh korban dikuburkan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Hingga sekarang, 41 tahun kemudian, kasus mutilasi Setiabudi 13 tak pernah terungkap. Kasusnya pun sudah ditutup sebagai kasus beku. Belum pernah ada satupun pihak yang dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas pembunuhan mutilasi itu. Bahkan identitas korban pun tak terungkap meski telah ditemukan petunjuk pada tubuh korban.